uh, sespesial apa konsernya nanti, karena kan kalau bicara panggung Project Pop dari panggung-panggung pasti selalu ceria. Nah, yang membedakan konser tunggal ini nantinya dengan panggung-panggung Project Pop yang lain itu ada di sisi apanya sih? Ya, yang pasti kan ini waktunya. Yang pasti kan gini, ini adalah perayaan 30 tahun. Terus kita juga bekerja sama dengan sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkan bahwa ini harus menjadi sebuah konser yang memorable untuk tidak saja untuk kita sebagai pelakunya yang sedang merayakan 30 tahunnya, tapi adalah para penggemar dan para orang-orang yang ingin berbagi kebahagiaan datang nanti di tanggal 8 Agustus. Jadi memang pihak promotor dan kita ingin berkolaborasi. Gimana caranya ya lagu-lagu Project Pop yang sudah sedemikian banyaknya, bervariasinya bisa terkompilasi dengan satu balutan, misalnya panggung yang bagus, cahaya lighting yang luar biasa, juga sound yang nggak main-main dengan standar tinggi. Jadi itu yang sebenarnya bisa kita tawarkan sih untuk penampilan kita di ulang tahun ke-30 nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau saya boleh menambahkan, sebenarnya bukan membedakan, yang lebih tepat kayaknya ya, kalau misalnya teman-teman ada yang sudah pernah melihat Project Pop di berbagai festival, ada Synchronize, ada Sapora, kita pernah beberapa kali tampil di situ. Nah, yang bukan membedakan sebenarnya, kalau sudah pernah melihat Project Pop di situ, kita lipat gandakan bentuknya ya. Jadi kalau lagu kita bikin lebih keren, kalau band kita bikin lebih rame, durasi lebih lama, bahkan yang tidak sempat kita bawakan di situ akan kita bawakan. Jadi lipat gandakan segala excitementnya, segala aransemennya, segala keindahannya. Tadi kan sempat Di Project punya yang bilang sebelumnya kayak merasa berjaya bikin konser tunggal. Apa sih yang membuat kalian merasa kayak gitu? Karena udah 30 tahun. Gini, jadi waktu dulu itu kita berkesempatan, waktu itu masih ada almarhum Oon, kita berkesempatan untuk mewujudkan kita ulang tahun ke-20. Setelah itu mulai timbul tuh yang namanya rasa percaya diri kita bahwa dengan quote-unquote kesuksesan kita, walaupun skalanya tidak besar, hanya 700 atau 500 orang yang datang, kok kayaknya kita akan dibanjiri tawaran akan konser tunggal dan lain-lain. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak semudah itu. Jadi ketika kita mencoba untuk ulang tahun misalnya ke-22 atau ke-25, ternyata komitmen yang kita dapatkan dari para calon promotor ini tidak pernah sampai sesuatu yang serius atau enggak terwujud gitu loh. Nah itu membuat kita patah arang, dalam arti kata ngerasa mungkin kita mentoknya di festival kali ya, kalau konser tunggal. Ini juga, jadi gini, begitu beberapa promotor itu menawarkan sama kita ya, kayak preambul gitu ya, mereka ngomong-ngomong, cuman say yes-nya itu sama waktu persiapan membuat kita jadi ragu. Mepet. Ya, jadi kalau semakin mepet, karena kita berpikir kalau NSI ini udah dari tahun lalu udah mau meyakinkan, itu dari awal tahun sudah meyakinkan, dari sebelum tahun ini berakhir ini diganti juga sudah meyakinkan. Jadi memang faktor persiapan mempengaruhi keputusan kita juga kan ya. Iya. Seperti itu, tapi sampai akhirnya kita bertemu pula dengan tadi udah diceritakan teman-teman dari North Star Entertainment ini kayaknya sangat getol dan cukup yakin serius meyakinkan kita untuk ayo it's time. Jadi memang kayaknya momennya ketemulah di 30 tahunnya Project Pop ya. Mudah-mudahan Amin. Mas, tadi juga bakal kolaborasi sama Bunda Inul nih. Lebih memilih Inul dan artis kan keinginan lu banyak nih. Alasannya kenapa sih kalau begitu? Karena mungkin emang beliau ini salah satu ikon legend lah ya di dangdut. Walaupun mungkin ada beberapa juga ikon dangdut yang kita sempat coba, tapi akhirnya kita putuskan bahwa ini kita udah cocok banget sama Bunda ini. Dan memang seperti yang tadi kita sampaikan, anting aku jatuh. Yang aku sampaikan, anting aku jatuh. Bukan. Cuma nyambung. Jadi waktu 2856 itu kita mengajak Mbak Inul untuk berkolaborasi. Jadi kayaknya lucu ya kolaborasi di dalam album itu terus kita wujudkan dalam bentuk visualnya. Iya. Sebenarnya Mbak Inul itu juga turut punya waktu pertama kali kita buat lagu Country, di video klipnya itu terus ada siapa yang Inul Daratista. Oon yang di tato situ. Jadi
apa ya, euforianya Inul itu berbarengan juga dengan The Music of My Country pada saat itu. Dan nama Mbak Inul juga tersebut di Jika Inul Jadi Pacar. Jadi emang ternyata Emang orang ini ada semesta terus. mendukungnya. Pas kita trace back ke belakang, ya Banyak sering nama banget, gitu. beliau. Gitu. Oke. Mas yang tadi itu Secara regenerasi di 28 tahun ini pas lagi vinyl kan sempat kesehatannya kan juga. Iya, iya, iya. Officially adik-adikannya kan belum ada nih kebentuk. Iya, iya, iya. Ya kan? Project Pop kan didirikan kan karena tercebur oleh abang-abangnya. Iya. Ciptain adik-adikannya yang resmi udah ada. Kita belum nyeburin orang. Ya. Iya, iya. Dulu sempat kita mau bikin project dud. Nah, Iya. Iya, sempat. Seiring waktu mungkin apa namanya? Project dud, tapi seiring waktu orang-orangnya mungkin tidak cocok buat performa. Orang mereka kerja di media-media justru di belakang layar dan sukses mereka semua. Kita sebenarnya tidak, kita berpikir apa yang dilakukan oleh abang-abang kita, mungkin kita bisa juga untuk adik-adik kita dalam Project P juga kan, Project P ada adik-adik di bawah kita, itu mungkin kita bisa kasih kesempatannya. Tapi memang ya kita bisa melihat bahwa ya kita pun juga bisa bertahan 30 tahun atas izin Tuhan ya. Jadi kita nggak ngerti kalau ada yang kita udah upayakan, Gugum udah kasih waktu bikinin lagu, saya udah kasih konsep buat acara TV-nya, tapi ternyata chemistry dan memang adanya kita ini sepertinya belum Bukan di situ ya. bukan di Iya. situ. Mereka lebih kepada konseptor juga ya kayaknya ya. Iya. Mereka juga jadi konseptor di acara-acara TV seperti ya contohnya aja di Extravaganza dulu itu adik-adik kita bagian ada yang menjadi konseptornya. jadi memang Tulis naskah. belum ada ya sampai sekarang. Kalau untuk musik belum ada sampai Untuk sekarang. performer belum ada.